Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Keluaran 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Judul perikop yang menaungi ayat 29 ini berbunyi, persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Orang Israel dan kita diingatkan kembali tentang hari yang dikuduskan Tuhan. Salah satu wujudnya adalah memiliki tempat peribadahan. Orang-orang Israel pada masa itu, di dalam perjalanan mereka dari Mesir, mereka mendirikan kemah mereka masing-masing, namun untuk tempat peribadahan harus ada satu kemah yang lebih besar di mana di dalamnya ada tabut perjanjian yang menandakan bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Maka Tuhan memerintahkan mereka agar membangun sebuah kemah khusus itu yang dimaksudkan untuk persekutuan seluruh umat Tuhan yang beribadah, khususnya untuk menguduskan hari Tuhan. Bagaimana caranya mereka membangun kemah khusus itu? Mereka mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita tahu bahwa setiap ibadah selalu berhubungan dengan yang namanya persembahan. Di HKBP, persembahan juga menjadi salah satu poin penting untuk setiap peribadahan kita. Karena umumnya ibadah dilaksanakan untuk mengucap syukur, menyampaikan permohonan, serta harapan-harapan yang baik bagi kehidupan kita. Dan hal yang sama juga terjadi di HKBP. Ketika mengingat kembali 43 tahun yang lalu, HKBP Cijantung tidak punya gedung seperti sekarang. Tidak mampu menampung jemaat sejumlah sekarang. Jerih lelah, bahu-membahu pembangunan gedung gereja ini menjadi saksi kebesaran Tuhan hadir di tengah-tengah HKBP Cijantung ini. Maka HKBP Cijantung ini menjadi salah satu wujud doa persembahan kita bahwa gereja ini merupakan bagian dari kerajaan Tuhan di dunia ini, tempat persekutuan orang-orang percaya untuk memuji Tuhan. Maka selain membutuhkan dana untuk mendirikan kemah suci, apa hal penting lainnya yang perlu diperhatikan tentang persembahan? Yang pertama, mengambil persembahan khusus dari barang kepunyaannya. Itulah yang tertulis dalam ayat 5 untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk pembangunan kemah suci tempat pertemuan orang-orang percaya. Yang kedua, siapa yang ikut serta dalam pembangunan kemah suci ini? Tentu semua orang harus ikut serta, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, namun yang terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu membawa persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan sukarela, yaitu yang berasal dari dorongan hatinya sendiri. Maka dengan jelas ayat ini sedang memberitahukan kepada kita bahwa persembahan sifatnya adalah yang lahir dari hati kita sendiri. Sifat persembahan itu adalah yang terdorong dari hati kita sendiri dan bukan dengan paksaan. Baiklah orang-orang memberikan persembahannya, memang tidak selalu soal jumlah persembahan, tetapi selalu dengan kesadaran atas berkat Tuhan yang ia terima dan dengan kerelaan hati memberikan. Semoga segala persembahan kita kepada Tuhan diterima menjadi persembahan yang khusus untuk kemuliaan kerajaannya di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Tiada hentinya kasih karunia-Mu menaungi kehidupan kami. Kami peroleh kesehatan, nafas kehidupan, dan hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu.
mengingatkan kami kembali tentang betapa pentingnya suatu tempat untuk pertemuan orang-orang percaya. Di zaman ini kami menamainya sebagai gereja, tempat persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, kami juga tetap berdoa bahwa kerajaan Tuhan di dunia ini semakin besar. Umat yang percaya kepada Tuhan semakin banyak. Maka mungkin ini pun menjadi pengaruh kepada gedung-gedung gereja kami yang semakin besar untuk menampung umat-Mu. Tetapi kiranya Tuhan selalu memberkati kami satu persatu, tidak karena gedungnya yang besar, tetapi kami juga bertumbuh di dalam Tuhan. Maka ketika persembahan kami berikan, kami sampaikan kepada Tuhan, maka itu juga menjadi doa dan usaha kami untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan dengan kerelaan hati, dengan terdorong dari hati kami masing-masing, dan kami dengan ikhlas karena kami menyadari bahwa betapa besar berkat kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan pada hari ini, saudara-saudari kami yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Kami percaya berkat hari yang baru ini, ulang tahun mereka pada hari ini adalah berkat kasih karunia Tuhan. Maka kami memohon kehadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan masih melimpahkan segala berkat-Mu kepada mereka. Hari-hari yang baru, tahun-tahun yang baru yang masih Engkau sediakan bagi mereka. Kiranya kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga memberikan pada mereka kesembuhan, memberkati segala usaha medis yang mereka lakukan, makanan dan minumannya, serta obat menjadi jalan kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya sukacita kesembuhan itu akan sampai kepada mereka masing-masing karena kasih karunia Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat beraktivitas bekerja pada hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.